Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Kali ini kita update lagi bosku tentang informasi mobil baru yang selama ini udah familiar yang ada di Indonesia. Tentu bukan yang ada di layar sekarang nih bosku. Ini adalah versi lamanya dan kita tahu bahwa mobil ini sebelumnya benar-benar bersaing ketat dengan Honda Freed. Yang pada akhirnya untuk mobil yang sejenis ini, si Toyota Sienta ini mengalah. Mobil dengan brand paling terkenal di Indonesia, Toyota, akhirnya untuk varian Sienta atau untuk mobil Sientanya mengalah. Dan seingat saya terakhir itu berhenti dipasarkan di Indonesia. Padahal kalau kita lihat secara desain, mobil ini tuh nggak ketinggalan banget. Mirip-mirip Panda kelihatannya, ada banyak hitam-hitamnya, ala Joker juga malah di bagian bawah sini. Dan ini menurut saya keren untuk si Toyota Sienta ini. Apalagi brand Toyota, semua udah tahu bahwa Toyota adalah salah satu brand yang super komplit dan super laris yang ada di seluruh daratan wilayah plus 62. Waduh, buat kalian yang baru ketemu channel kita, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe dan gambar jempol ke atas, jangan lupa ditekan dan bagikan video kita kemana-mana. Kalau misalkan ada yang butuh informasi atau ya tidak butuh juga nggak apa-apa, dibagiin aja, siapa tahu dengan itu mereka bisa tahu ada channel A4 Otomotif kan. Ya, kita bisa lebih ngeksis lagi dan terima kasih untuk itu. Serta tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang ingin kalian tanyakan dan tambahkan mengenai ulasan kita. Toyota Sienta balik lagi. Mobil ini kalau kita lihat desain untuk versi lamanya itu lumayan keren menurut saya. Unik dan keren dengan desain yang seperti ini. Mirip apa ya? Intinya terserah kalian mau diidentikan dengan apa. Untuk bagian depannya kayak gini, dan untuk sisi sebelah kiri ya kurang lebih kayak gini. Dan menurut saya sekali lagi mobil ini memiliki kelas yang harusnya menarik untuk orang-orang di Indonesia, apalagi untuk orang-orang kayak keluarga, ya keluarga baru lah ya, papa muda mama muda gitu. Ini mobil yang benar-benar mobil keluarga banget. Kabinnya lega, lalu kemudian looks di bagian dalamnya luxury, ya pakai jok yang captain seat malah kalau nggak salah untuk bagian dalamnya. Dan ini menurut saya hal yang patut dipertimbangkan kalau kalian butuh mobil yang nyaman dan enak dan dengan layanan purna jual yang pastinya maksimal, karena Toyota benar-benar ada di mana-mana bosku. Untuk sisi belakang juga kelihatannya enak sih, keren ya. Menurut saya justru malah melihat Honda Freed itu lebih ke desain yang elegan. Ini lebih ke desain yang anak muda gitu. Jadi nggak yang keluarga tua banget, itu nggak. Jadi kelihatan kayak keluarga yang masih muda, yang masih fresh, yang masih happy-happynya gitu kan. Itu cocok banget dengan karakter Sienta menurut saya. Tapi entah kenapa orang lebih banyak belinya Honda Freed ya. Ya kita nggak tahu lah. Nah, lalu kemudian dari beberapa rumor yang ada, apalagi setelah munculnya Toyota All New Foxy yang di bagian depannya itu menggebrak dengan desain yang berani, akhirnya ada yang membuat gambar kayak gini bosku. Ini disinyalir akan menjadi New Sienta. Oh, kalau kayak gini modelnya, menurut saya ini akan sangat menarik. Karena kenapa? Untuk All New Foxy itu punya model yang kurang lebih kayak gini untuk bagian depannya, dan untuk bagian samping dengan sliding door juga menurut saya kurang lebih sama juga bosku. Dan ini kelihatan keren, andaikan si Sienta itu dibuat dengan desain kayak gini. Menurut saya keren. Menurut kalian gimana? Tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Ini benar-benar mukanya Sienta nih yang di copy paste di sini, tapi ini gambar itu ya, gambar dari kreator yang ada di Instagram. Di situ ada namanya menurut saya, tulisannya itu. Dan ya memang sebenarnya sih menurut saya cocok aja dengan muka Foxy dipasang di Sienta tuh, menurut saya cocok dan tentu akan menambah daya tarik daripada Sienta. Tapi sayangnya bukan ini Sienta yang berseliweran atau berkeliaran di jalan-jalan yang ada di Jepang kalau nggak salah, atau di luaran sana lah. Intinya Sienta udah ada diproduksi di Indonesia dan bakal kita tunjukkan, tapi model desainnya untuk eksteriornya nggak kayak gini. Lalu kayak gimana? Kayak gini dia bosku. Menurut kalian gimana? Modelnya lucu bos, modelnya lucu. Mirip apa ya? Mirip Mini Cooper enggak, mirip apa ya, kayak unik aja bentuknya. Ini lampunya dia pakai proji yang kelihatan besar dengan DRL yang melingkari bagian lampunya. Ya mirip-mirip dengan Mini Cooper, tapi Mini Cooper bulat total. Kalau ini mah enggak, ini modelnya
model-model kayak kapsul gitu kan. Tapi dengan lampu proyektor bagian depannya menurut saya itu udah sangat keren, dengan logo Toyota yang ada di bagian tengahnya. Lalu kemudian grillnya bagian bawah dengan housing yang warna silver, wah keren juga. Tapi kalau kita lihat ini masih pakai mesin biasa atau internal combustion, karena kelihatan di bagian dalam itu ada grillnya. Lalu kemudian ada dudukan dudukan plat nomornya, dan kacanya cukup lebar sih. Apalagi kalau kita lihat di bagian samping, kelihatan kekarnya di bagian samping di bonetnya, kayak ada tulangan yang naik ke atas. Mantap gak sih bos? Menurut saya mantap. Jadi kalau mobil ini ntar masuk Indonesia, kita tahu Honda Freed bahkan itu stop produksi kalau nggak salah, dan nggak dijual lagi kalau nggak salah di Indonesia. Jadi ini benar-benar menjadi kans atau momen yang paling bagus untuk Toyota Sienta fight back untuk kembali bertarung melawan dominasi daripada Honda Freed untuk mobil-mobil MPV yang luxury, yang enak dilihat ya. Tentu ini menjadi momennya dia. Nah, kayak gini bentuknya. Terus yang warna putih nih, secara siluet di bagian samping sih masih rada mirip dengan Sienta. Apalagi kalau kita lihat perpaduan antara warna hitam dengan warna putih yang kental-kental kayak gitu, itu masih rada mirip. Tapi kalau kita lihat lampunya emang benar-benar berubah ya. Untuk lampu depannya, untuk bagian fasianya lah, bagian mukanya benar-benar berubah daripada desain Toyota Sienta sebelumnya. Kacanya juga ya lumayan lebar, nggak begitu lebar ya, nggak begitu lebar, tapi lumayan lebar. Karena kalau kita lihat di sini masih ada landaian di sini. Andaikan dia menukik curamnya dari atas sampai ke bagian depan bawah sini, bagian sinilah intinya, itu akan jadi lebih luas lagi untuk visibility-nya, dan bagian dalam itu bisa jadi tempat buat dashboard. Nah, kayak gitu. Nah, untuk velgnya kelihatan dia udah pakai velg dual tone perpaduan warna silver dengan warna hitam ya, keren juga sih. Dengan tambahan sedikit, entah ini over fender apa enggak, tapi ini nggak benar-benar yang melingkar ya. Ini unik dan lucu juga kelihatan yang ini nih. Aduh, tapi ya kayak gitulah adanya. Lalu kemudian untuk lampunya kalau kita lihat dia masih pakai sorry lampu. Untuk pintunya dia masih pakai yang sliding door bos. Jadi ya mempertahankan ciri khas mobil sekelas Freed itu atau mobil Toyota Sienta sebelumnya dengan sliding door kayak gitu, itu membuat mobil ini jadi kelihatan lebih elegan dan mewah aja sih. Nah, di bagian belakang, samping lah intinya ya. Ini yang masih pakai velg kaleng, kacanya kelihatan sangat lebar sama kayak Staria kalau kita lihat ya. Staria tuh panjang dari bawah ke atas untuk kacanya. Lalu kemudian untuk lampu belakangnya kelihatan di sini ada lampu belakangnya, lalu kemudian ada lampu semacam kayak DRL lagi yang memanjang dari atas ke bawah gitu. Untuk pengisian bahan bakarnya letaknya di bagian sebelah kiri ya. Kalau kita lihat dengan sliding door ada coakan slidingnya. Terus bagian bawah ada side skirt lagi yang memanjang dari depan ke belakang, atau side pintu, atau ya protektor pintu lah biasanya untuk menghindari pada saat terjadi benturan. Dan ini ada lagi nih, over lagi nih kayak warna hitam sama kayak yang depan ada, di bagian belakang juga ada overan kayak gitu. Nah, di bagian samping overall kalau kita lihat di sini cakep. Ini mobil dikumpulkan lalu disatukan bersama dengan Toyota Yaris, tapi bukan yang GR Yaris ya. Ini Yaris biasa karena dia 4 pintu. Dan ini kelihatan unik aja nih mobil, kayak mobil yang unik di antara mobil-mobil yang lainnya. Karena memang kita tahu Sienta itu sama dengan Freed, sekali lagi ya desainnya unik. Menurut kalian gimana? Tuliskan di kolom komentar ya, nggak usah ragu-ragu dan malu-malu. Nah, ini bagian depannya sama seperti yang kita tunjukkan tadi. Bagian belakang by the way kelihatan lebih luas karena lebih mengotak. Apalagi desain lampu atasnya itu lebih mengotak sehingga memang mobil ini kelihatan lebih wide. Dan untuk bagian belakangnya dia kebanyakan polosan. Untuk bagian bawah ada tempat buat peletakan plat numbernya, ada logo Toyota, ada wiper belakang pastinya, dan antenanya seperti masih pakai antena batang di sini. Antena batang apa shark fin ya? Antena batang, nggak ada roof rail di bagian atas, nggak pakai roof rail kalau mobil-mobil kayak ginian. Tapi lucu aja sih kalau dia pakai roof rail, lucu jadinya. Tapi biasanya yang pakai roof rail itu SUV, ini MPV. Lalu kemudian ya itu sih bagian atas ini ada aksen black piano. Lalu kemudian bagian atasnya ada kaca. Harusnya tetap ada defogger belakang juga untuk memudahkan pada saat kondisi hujan dan berembun, itu akan sangat membantu bos. Untuk bagian dalam sih sebenarnya nggak begitu kelihatan ya. Yang bisa kita lihat adalah head unitnya yang model floating kayak gitu. Setirnya nggak begitu jelas kelihatan di foto ini. Dan ya gimana ya,
tuas transmisinya tetap sama di posisi sebelumnya, which is ini bisa kiri dan kanan tukeran tempat gitu, nggak mesti salah satu, dua-duanya mesti turun mobil tuh, bisa tukeran, bahkan sama-sama dalam mobil maybe bisa tukeran tempat ya, cuman sayang kita nggak bisa ngelihat visibility atau penglihatan pada saat benar-benar di bagian dalamnya kayak gimana tuh. Nah, terus ini bagian depan tadi kita udah tunjukin, kalau di sini aksennya warna merah sih kelihatan keren juga ya. Agak ada aura-aura sportnya kalau dia ada warna merah di situ, tapi kelihatannya ini bukan warna merah. Ini cuman gradasi kamera aja, dan di sini ada Yaris. Mantap sih ya. Nah, ini dari samping untuk warna biru. Waduh, lucu ya. Lucu. Desainnya lucu, tapi nggak tahu. Di Indonesia kan salah satu hal yang menentukan mobil itu laris di Indonesia adalah desain. Kalau desainnya kurang keren, jadinya kurang menarik gitu. Ya, ini sih desainnya menurut saya keren sih enggak ya, tapi lucu maybe. Ya gitu, tapi menurut saya harusnya lebih dibikin garang dan lebih dibikin keren lagi supaya benar-benar menggebrak atau menarik perhatian pada saat orang akan memiliki mobil ini. Nah nih, ini yang lagi diparkir panjang, ada yang warna itu juga ya, warna apa ya, warna hijau kali ya, lalu kemudian warna merah depan. Velg kaleng di bagian belakang, berarti mobilnya ada yang versi yang paling basic juga pakai velg kaleng gitu bosku. Tapi menurut saya it's okay lah, itu udah sangat cukup untuk mobil ini. Dan ya, andaikan desainnya kayak gini, menurut saya lebih menarik sih. Well, itu bosku yang bisa kita update kali ini. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah. Terima kasih atas atensinya, terima kasih menyimak ulasan kita nyampe selesai. Dan kita ketemu pada update informasi otomotif seru menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.